Perkenalkan, nama saya Arini Meilani Syanipar dengan NIM 2281400106. Mata kuliah pengantar Teknologi Informasi, dosen pengampur Riau Ukur Ginting, SSI, MCS, semester 1 atau ganjil, program studi S1, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur, Universitas Medan Area 2022-2023, tugas tentang sejarah teknologi informasi industri 5.0. Tentang sejarah teknologi informasi revolusi industri 5.0. Teknologi industri berkembang sudah sejak awal keberadaan manusia. Pada zaman purbakala di mana teknologi masih bisa dikatakan sangat minim dan mengandalkan kekuatan alam seperti berburu serta memanfaatkan hal apapun untuk kemudian dijadikan sebagai pendukung kehidupan di masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi industri tentunya berkembang sehingga istilah-istilah perkembangan teknologi industri dikenal seusai dengan perkembangan yang terjadi di masanya. Diyakini pada masa itulah dimulai pola society 1.0 atau hunting society. Lalu seiring dengan meningkatkannya keilmuan manusia mulai dikenal revolusi society 2.0 atau agricultural society. Cara mendapatkan makanan berubah dari mengumpulkan menjadi memproduksi atau bercocok tanam dan tatanan sosial mulai dikenal. Berikutnya revolusi society 3.0 atau industrial society. Pola kerja beralih dari tenaga manusia menjadi menggunakan mesin sehingga produksi massa dapat dilakukan. Saat ini revolusi society 4.0 atau information society tengah dijalankan di seluruh dunia. Teknologi informasi, jaringan internet, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sederet teknologi yang menjadi sendi kehidupan dalam era revolusi industri 4.0. Lalu muncullah society 5.0 sebagai perkembangan dari revolusi industri atau society 0 sebelumnya. Yang dimana konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia seiring perkembangan zaman, seperti yang kita hadapi sekarang yakni society 5.0. Yang tentu saja berkembang dari adanya Society 1.0, adanya perubahan Society 5.0 juga merupakan perkembangan dari adanya revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat setiap harinya. Baik Society 5.0 ataupun evolusi industri ini, perkembangannya tentu saja membawa dampak pada banyak ini kehidupan di masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya di seluruh belahan dunia. Setiap perubahan yang terjadi pada Society ini tentu saja bukan hanya berdampak dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga sangat membawa dampak dunia pendidikan. Bagaimana tidak? Sumber daya alam, hal ini masyarakat kecimpung dalam perkembangan revolusi industri itu sendiri pasti berasal dari masyarakat yang mengenyam pendidikan. Di Indonesia sendiri, tanah pendidikan yang dimaksud pasti tidak terlepas dari tingkatan-tingkatan pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap perubahan revolusi industri membawa dampak dalam pendidikan. Karena pendidikan biasa menjadi dasar yang menghubungkan masyarakat ke arah revolusi industri. Pendidikan membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri. Berbicara mengenai pendidikan di era Society 5.0, tentu saja berkaitan dengan perubahan sistem pembelajaran di era tersebut, di mana era revolusi ini sangat berkaitan dengan kecakapan abad ke-21 yang berhubungan dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini juga membawa kaitan dengan sistem pembelajaran yang pasti merujuk pada konsep teknologi yang semakin maju. Elling dan Fadel 2009 berpendapat bahwa kecakapan abad ke-21 terdiri 3 jenis kecakapan utama yaitu Love and Care Skill, 2. Learning and Innovation Skill, 3. Information Media and Technology Skill. Kecakapan di abad ke-21 merujuk pada 4 jenis kecakapan, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving skill. 2. Kecakapan berkomunikasi atau communication skill. 3. Kreativitas dan inovasi atau creative dan innovation. 4. Kolaborasi atau collaboration. Konsep revolusi yang dicetuskan di Jepang lebih mendorong terhadap peranan manusia dalam mengatasi paradigma dari kemajuan revolusi industri 4.0. Artinya pada masa Society 5.0, ini manusia dituntut untuk dapat lebih memiliki kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Berdasarkan konsep tersebut, tentunya dapat dilihat bahwa konsep pembelajaran di era Society 5.0 ini sangat berbeda dengan konsep-konsep pembelajaran dari era sebelumnya. Kemajuan teknologi yang semakin pesat diharapkan biasa diimbangi oleh kemampuan manusia yang pastinya berawal dari pengetahuan yang diwadahi oleh pendidikan. Lalu, seperti apakah konsep pendidikan dalam hal ini, pembelajaran yang terjadi di era Society 5.0? Apakah konsep pembelajaran masih sejalan dengan konsep pembelajaran yang sebelumnya? Biasanya menjadikan guru sebagai pusat informasi. Namun diras, model pembelajaran seperti itu tidak akan cukup untuk mengejar tujuan di era Society 5.0 yang berjalan cepat. Oleh karena itu, konsep pembelajaran seperti apakah yang sesuai dengan permintaan era Society 5.0 untuk diajarkan kepada peserta didik agar mereka siap dalam menghadapi era ini. Landasan teori. Society atau masyarakat merupakan sekelompok individu yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Adanya Society 5.0 menggambarkan bentuk kelima dari masyarakat dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Konsep Society 5.0 ini dijelaskan sebagai visi baru negara Jepang oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Abe dalam sebuah pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos atau Swiss. Konsep Society 5.0 merupakan perkembangan konsep dari Society 4.0 atau masyarakat informasi dengan mengakses layanan yang berbasis data di internet Tempo 2019. Berikut ini adalah
adalah perjalanan dari perkembangan Society yang dimulai dari Society 1.0 hingga sekarang Society 5.0. Pertama, Society 1.0. Di zaman ini manusia mulai mengenal bagaimana membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Di masa ini manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu demi memperoleh makanan serta melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya demi mempertahankan kehidupannya. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. 2. Society 2.0. Di masa ini dikenal juga dengan era pertanian atau revolusi agrikultur di mana manusia memiliki fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan bercocok tanam. Manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal serta mulai memiliki sumber makanan. Pada masa ini manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan hingga kota-kota besar mulai didirikan. 3. Society 3.0. Dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. 4. Society 4.0. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. 5. Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari Society 4.0 di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis sehingga teknologi tidak menguasai manusia melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Pada perkembangan Society 5.0 sejumlah informasi lebih banyak berasal dari internet kemudian berada di ruang fisik sehingga peran manusia dalam kegiatan tidak tergantikan oleh teknologi. Society 5.0 memberikan solusi seluruh data kesehatan masyarakat disimpan dalam satu pusat data besar untuk dianalisis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, kemudian ditindaklanjuti melalui program preventif kesehatan. Di bidang infrastruktur, masalah tinggi dan cepatnya kerusakan infrastruktur publik yang dapat berpotensi memperlambat kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia tentunya harus mempersiapkan diri untuk era ini. Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang era Society 5.0 yang penuh dengan perkembangan teknologi canggih agar tetap dapat menanggapi cita-cita dan tujuan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menggapai tujuan tersebut, terdapat dua faktor penting yang dapat menentukan arah kemana suatu bangsa akan berjalan, yakni pendidikan dan kebudayaan. Sriadi 2019. Pendidikan dan kebudayaan dapat diibaratkan sebagai suatu roda yang saling terhubung satu sama lainnya. Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan aspek intelektual anak bangsa, sedangkan kebudayaan sebagai sarana memperkuat aspek soft skill, sehingga terbentuk manusia-manusia unggul yang siap menghadapi kehidupan masyarakat era Society 5.0. Penguatan pendidikan dalam rangka pembentukan intelektual bangsa merupakan kewajiban dan tugas mulia lembaga-lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan di Indonesia juga harus sejalan dengan konsep Society 5.0. Konsep pendidikan di Indonesia harus berubah agar target Society 5.0 di masyarakat juga tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan atau konsep kurikulum yang sejalan dengan perkembangan era. Perlu memiliki rancangan kurikulum yang bermuatan kompetensi berupa kecakapan yang dibutuhkan masyarakat, Society 5.0, dan era industri 4.0. Era industri 4.0 lebih dominan ke aspek teknologinya, bukan pada manusia sebagai pusatnya. Artificial Intelligence atau AL dan Internet of Things atau LOT dimanfaatkan sebagai perangkat bantuan untuk manusia agar hidup lebih berkualitas. Jangan sampai terbalik, manusia menjadi korban kecanggihan teknologi. Di antaranya, muncul gejala tidak lagi mampu berpikir kritis dan percaya sepenuhnya pada kemampuan teknologi. Setiap lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan sumber daya manusia yang inovatif dan sanggup dalam berkarir menguasai teknologi, berkarakter, dan mampu berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Model pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensi atau kecakapan hidup. Metode penelitian. Berbicara mengenai konsep pembelajaran Society 5.0 sangat berkaitan dengan konsep dari kecakapan abad ke-21 yang menitikberatkan pada skill atau kemampuan, inovasi, dan penggunaan teknologi. Tentu saja harus dikaitkan dengan kompetensi apa yang diharapkan tercapai sesuai dengan kecakapan yang ada di era Society 5.0. Dalam hal ini kecakapan pada abad ke-21, kompetensi kecakapan abad ke-21. Dalam makalah ini akan disajikan dua pandangan yang saling melengkapi, yaitu pandangan dari ahli dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Bernie Trilly dan Charles Waddell 2009 berpendapat bahwa kecakapan abad 21 mencakup 3 macam, yaitu Life and Career Skill, 2 Learning and Innovation Skill, and 3. Information Media dan Teknologi Skill. Ketiga kecakapan tersebut diilustrasikan dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi kompetensi pengetahuan abad 21 atau 21 West Kentur Knowledge Skill Rainbow. Gambar berikut ini menunjukkan skema pengetahuan abad ke-21, sedangkan kecakapan abad 21 yang disosialisasikan Kemendikbud sebagaimana tercantum dalam buku panduan implementasi pembelajaran kecakapan abad 21 adalah seperti berikut. Kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah di mana peserta didik bisa berpikir mandiri, disiplin, memonitor diri sendiri, serta bisa memperbaiki proses dari diri sendiri. Hal ini tentu saja membutuhkan komunikasi yang efektif. Pemecahan masalah serta komunikasi dalam mengatasi sikap egosentris bawaan Paulat Lender 2006. 27. Kecakapan dalam berkomunikasi. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kecakapan dalam proses transmisi informasi, gagasan atau ide, emosi menggunakan simbol-simbol kata, gambar, grafis. Raymond Rose 1996. Kecakapan komunikasi ini dalam pembelajaran seperti bagaimana peserta didik menggunakan kemampuan dalam mengungkapkan ide mereka, bagaimana mereka menggunakan bahasa lisan yang berhubungan dengan sikap yang mereka tunjukkan, bagaimana sikap mereka dalam mendengarkan pendapat orang lain, serta penggunaan multi bahasa.
Kreativitas dan inovasi yang dimaksud adalah cara berpikir divergen yang produktif serta memiliki daya cipta. Guilford 1976, adapun kompetensi yang diinginkan adalah peserta didik memiliki kemampuan dalam pengembangan, pelaksanaan, serta penyampaian gagasan baru. Peserta didik bisa bersifat terbuka serta mampu mengungkapkan ide kreatif secara konsep maupun faktual konsep pembelajaran Society 5.0. Konsep belajar di era ini tentu saja sejalan dengan kompetensi yang diharapkan ada pada abad ke-21. Untuk memberi ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas, pendidikan boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, project-based learning, problem-based learning, and engineering learning. Dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. Menurut Sang 2012, hasil pembelajaran yang terpenting adalah peserta didik mempunyai kekuatan serta kemampuan belajar mengembangkan diri lebih lanjut, bukan sekedar mendapatkan ilmu dan kompetensi metakognitif, tetapi juga mengembangkan kemampuannya. Model pembelajaran seperti eksperimen yang memusatkan pembelajaran pada peserta didik menjadi alternatif pilihan metode pembelajaran di era Society 5.0 ini. Hal ini dikarenakan model ini berfokus pada pembelajaran kompetensi yang mengupayakan peserta didik dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Era Society 5.0 ini secara tidak langsung membawa dampak perubahan yang semakin maju pada beberapa kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan tentunya. Hal ini sangat erat dengan perubahan dalam pendidikan karena sumber daya yang disiapkan dalam menghadapi setiap era adalah individu yang awalnya adalah peserta didik di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dirasa harus melakukan perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntunan era, yakni dalam hal ini era Society 5.0 yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pada maju perkembangan teknologi. Pada pendidikan itu sendiri, era Society 5.0 mempengaruhi perkembangan pembelajaran baik dari segi model, metode, dan media pembelajarannya. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui ada 3 model pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan Society 5.0 yang sejalan dengan kompetensi abad ke-21, yakni inovasi, kreatif, dan unggul dalam berkomunikasi. 3 model pembelajaran tersebut adalah e-learning training, e-learning jurisprudence, dan problem based. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.